Tanya Mbak Maida kembali lagi. Sekarang kita langsung saja baca pertanyaannya. Naya, silahkan kamu bisa baca pertanyaannya. Oke, siap. Karena saya dibayar, saya digaji, jadi saya bacakan. Ini pesan seperti ini itu teman-teman bisa, teman-teman Dewi Cinta bisa mengirim pertanyaan di inbox Facebook, DM Instagram, dan juga nomor konsultasi via WhatsApp ya Mbak Maida ya. Iya, betul sekali. Ada juga bisa kirim ke Messenger Facebook juga boleh. Iya, atau di kolom komentar di video ini juga boleh. Nanti akan kita bacakan kalau pertanyaannya seru. Oke, sekarang saya bacakan Mbak Maida. Ya, langsung saja. Mbak Maida, status saya istri kedua, istri siri kedua. Awalnya saya bahagia dan merasa baik-baik saja karena suami mencukupi kami dengan baik, meski kami hanya ditempatkan di rumah kontrakan. Duh, kasihan sekali ya. Istri kedua di rumah kontrakan ya? Iya, nggak apa-apa ya kalau istri kedua. Bahkan istri pertamanya tahu dan tidak masalah. Waduh, istri pertama sabar berarti nih. Iya. Tapi semakin kesini semakin tidak harmonis hubungan saya dan suami, Mbak. Saya merasa tidak nyaman, sedih, dan tertekan karena suami jarang berkunjung sekarang. Saya minta cerai tapi suami tidak mau. Saya digantung. Apa yang harus saya lakukan, Mbak Maida? Oke, kasihan banget ya nasibnya ya. Iya, tapi jangan ketawa dong, jangan diketawain dong. Iya, sorry. Iya, istri kedua. Kok bisa mau kamu jadi istri kedua? Istri kedua kalau perlakuannya adil nggak apa-apa ya. Kalau ini jawaban saya di sini, kamu harus tegas. Kalau misalkan mau bercerai atau putus sampai situ, ya sudah diputus, bercerai, dan tutup komunikasi dengan suami Anda itu. Kalau misalkan Anda ingin mempertahankan, ya ini yang akan Anda rasakan setiap harinya karena suami Anda nggak bisa berlaku adil dengan Anda begitu. Ini sudah jadi bukti ya kalau suaminya ternyata kenyataannya nggak bisa adil gitu. Maka dari itu dulu waktu masih ada hubungan itu, apakah kamu single, apakah dia single atau enggak? Misalkan dia single, kok itu si suaminya itu sudah punya istri, kenapa kok bisa mau? Nah, ini pesan juga nih untuk kalian semuanya yang sedang didekati oleh suami orang ya. Betul, yang mungkin berjalin cinta ya dengan suami orang. Kalau kamu wanita single, segeralah pergi dan cari yang single juga. Kalau misalkan kamu tetap mempertahankan, ya seperti inilah konsekuensinya. Resikonya menyedihkan seperti ini. Resikonya seperti sudah jadi istri kedua, rumahnya kontrakan, nggak pernah dikunjungi. Ya namanya juga mengambil barang curian ya, suami orang kan dulunya. Iya. Ya siap-siaplah dia bisa juga dia dicuri orang lain atau bisa kembali ke pemiliknya. Oh gitu. Ya jadi kita harus berhati-hati untuk teman-teman yang saat ini dekat dengan suami orang, sebaiknya dipikir secara matang-matang gitu ya kalau mau melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Karena jomblo di luar sana juga banyak kan Mbak Maida ya. Iya, yang sendiri masih banyak. Iya. Kenapa punya orang kamu ambil dan dekati ya? Iya. Gini aja Mbak Maida, buka biro jodoh deh, nanti yang masih jomblo-jomblo, pria-pria, wanita, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini supaya nggak curi barang orang lain gitu ya. Saling komentar gitu gitu di sini ya. Sebetulnya kalau yang masih jomblo atau belum punya pasangan itu bisa kok dia kalau misalkan ingin meningkatkan dirinya, energi dari dalam dirinya biar bisa menarik, membuka auranya lewat Mbak Maida ya. Ya boleh. Ya. Nah untuk tadi segera ambil ketegasan ya Ibu. Kalau nggak mau digantung dan Anda minta cerai, ya sudah cerai, kemudian tutup komunikasi gitu. Betul, ya Mbak Maida. Itu saja. Oke, terima kasih Mbak Maida untuk jawabannya. Ya, sama-sama.